بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita hambanya bahwasanya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut, dan kelak di yaumul qiyamah mereka menjadi orang-orang yang merugi. Islam merupakan agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Islam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan petunjuk dan kami juga yang akan menjaganya. Apapun makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghilangkan kemurnian Islam, niscaya mereka tidak akan mampu. Apakah mereka ingin memalsukan Al-Quran ataukah memalsukan hadis Nabi SAW? Mereka tidak akan mampu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Islam ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, dahulu ada seorang Yahudi datang kepada Khalifah Al-Ma'mum, salah seorang raja Islam. Yahudi ini sangat pandai dalam berbicara, sehingga Khalifah Al-Ma'mum mengajak Yahudi ini untuk masuk dalam Islam. Kemudian beliau menawarkan kepada Yahudi tersebut hadiah yang sangat banyak. Namun Yahudi itu tidak mau untuk masuk dalam Islam. Kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya. Setahun kemudian dia kembali menemui Khalifah Al-Ma'mum. Maka tadinya dia adalah orang Yahudi. Kemudian setahun kemudian dia telah masuk dalam Islam. Khalifah Al-Ma'mum memanggil Yahudi tersebut kemudian bertanya, "Bagaimana proses engkau masuk Islam?" Maka diceritakan, "Setelah engkau mengajak aku untuk masuk dalam Islam, pada saat tersebut terbesit dalam hatiku untuk mengetes seluruh agama. Saya memiliki tulisan tangan yang sangat bagus. Saya menulis Taurat. Kemudian saya tambah dan saya kurang. Dan saya berikan kepada orang-orang Yahudi dan mereka pun membelinya dari saya. Kemudian saya mengambil Injil. Saya tulis, kemudian saya tambah dan saya kurangi. Dan mereka pun mengambil dari saya tanpa mereka mengetahui bahwasanya di dalamnya ada penambahan dan pengurangan. Kemudian saya mengambil Al-Quranul Karim. Saya tulis, kemudian saya tambah dan saya kurangi. Pada waktu tersebut, saya membawa tulisan saya kepada seorang yang membeli kitab. Maka dia pun memeriksa. Setiap ada yang ditambah, maka dia mengambilnya. Setiap ada yang dikurang, dia pun mengambilnya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, "Ini ambil kitabmu, saya tidak mau membeli darimu." Maka pada waktu tersebut, saya pun terbesit dalam hati
bahwasanya Islam ini merupakan agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga musuh-musuh Islam yang mereka ingin mengkaburkan kaum muslimin dengan memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tidak akan mampu, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di muka bumi ini para ulama yang mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dahulu ada seorang zindiq di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Didatangkan zindiq tersebut di hadapan beliau, maka beliau pun memerintahkan untuk memenggal leher zindiq tersebut. Maka dikatakan oleh zindiq itu, "Wahai Khalifah, jika engkau memenggal leherku, siapa yang akan menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ada 2000 hadis palsu yang saya telah palsukan?" Maka Harun ar-Rasyid pada saat tersebut beliau mengatakan, "Di sisi kami ada si fulan dan ada si fulan." Beliau sebutkan seluruh nama ulama ahlu sunnah wal jamaah yang hidup pada waktu tersebut. Mereka seluruhnya akan menyaring hadis palsu apa yang telah engkau sampaikan kepada manusia. Beginilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Islam, dan ini akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Namun ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjaga kemurnian Islam. Namun di sana ada beberapa manusia yang mereka tanpa disadari telah menghancurkan Islam, telah memperburuk citra Islam. Siapa mereka? Al-Imam Muhammad ibn Fadl rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya zahabatul Islam ala yadi arba'ati asnafun minan nas, bahwasanya Islam itu akan hancur di tangan 4 jenis manusia. Yang pertama beliau menyebutkan orang yang dia itu berilmu, namun dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Ini adalah perusak Islam. Dalam Islam Allah Azza wa Jal memuliakan ulama yang mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang berilmu, namun dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Allah Azza wa Jal mencela orang-orang Yahud. Mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Mereka tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Apakah mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang dikaruniakan ilmu oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dia berpaling daripada ilmu tersebut, dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia ada kemiripan dengan orang-orang Yahud. Sehingga seorang ulama besar yang bernama Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, siapa saja yang berilmu namun dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian siapa saja yang dia itu taat dalam beribadah, namun dia beribadah tanpa ilmu, dia ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram, petaka yang sangat besar ketika tergelincirnya seorang yang dia itu memiliki ilmu agama, tergelincirnya seorang ulama, maka tergelincirlah alam semesta. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, pernah suatu ketika beliau pada waktu tersebut melihat ada seorang anak kecil, maka beliau pun menegurnya dengan mengatakan, "Wahai anak kecil, hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau terseret." Maka anak kecil ini pun mengatakan, "Iya, dan engkau juga harus berhati-hati wahai imam. Sungguh tergelincirnya ulama, maka tergelincirnya dunia ini." Ini pesan yang disebutkan oleh seorang anak kecil kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dikarenakan pesan tersebut, sehingga disebutkan jika ada yang bertanya kepada Abu Hanifah satu permasalahan, beliau mengumpulkan seluruh sahabatnya, kemudian beliau mengkaji selama 1 bulan. Ini adalah bentuk apa? Bentuk memuliakan daripada ilmu dan bentuk mengamalkan ilmu yang dilakukan oleh para ulama kita. Sehingga ini yang pertama, orang-orang yang mereka menghancurkan Islam, yang pertama memiliki ilmu, namun dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Kemudian yang kedua, Al-Imam Muhammad ibn Fadl rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan
orang-orang yang menghancurkan Islam adalah orang yang dia itu gemar beramal, namun dia tidak memiliki ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Islam, seorang hamba Allah Azza wa Jalla dituntut untuk berilmu, kemudian dia baru mengamalkan. Sehingga seorang hamba yang dia itu gemar dalam beribadah, kemudian tanpa dibarengi dengan ilmu, maka kesesatan yang akan dia dapatkan. Dan orang-orang Nasara, mereka tersifati dengan orang yang rajin beribadah dahulunya, namun ibadah yang mereka bangun di atas kejahilan, di atas kebodohan, sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Mereka menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sehingga disebutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang pendeta. Umar pada waktu tersebut beliau berangkat ke Syam. Maka beliau melewati sebuah tempat peribadatan orang Nasara. Beliau pun memanggil pendeta tersebut, kemudian dia keluar. Maka Umar melihat bekas ibadah yang ada di tubuh pendeta tersebut. Maka Umar kemudian menangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Maka beliau menjawab, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beramal dengan sungguh dan kepayahan, namun mereka memasuki api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah amal kita. Apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Jadi terkadang sebagian manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa, namun ketika tidak dibarengi dengan ilmu, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara orang-orang yang menghancurkan Islam adalah orang yang dia itu tidak mau beramal dan tidak mau menuntut daripada ilmu. Dan jika kita melihat, kebanyakan kita pada hari ini berada dalam kondisi tersebut. Ketika kita menyampaikan tentang permasalahan ilmu agama, ada sebagian manusia yang mereka acuh tak acuh, alah napa ya hari beklah tampegah bahagama dan yang semisal ji. Ketika ada orang yang mengajak dia untuk melakukan amal kebaikan, dia sangat mudah mengatakan alah ni jakron ngedehu lun tunti meteng dan yang semisal ji. Maka perlu kita ketahui ayyuhal ikhwatal kiram, orang-orang seperti ini merupakan orang yang dia menghancurkan Islam meskipun tanpa dia sadari. Dan ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla, mereka meninggalkan agamanya, mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kehinaan yang akan mereka dapatkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, yushiku antada alaikumul umam kama antada akla ala qis'atiha. Bahwasanya hampir-hampir umat mengurmuti kalian, sebagaimana orang-orang mereka itu mengurmuni meja makan. Maka pada waktu tersebut, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, ya Rasulullah, hal nahnu qalilun yauma idzin? Ya Rasulullah, apakah kami pada waktu tersebut sedikit? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, la, tidak. Bal antum katsir walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail. Tidak, kalian pada saat tersebut sangat banyak, namun kalian bagai buih di lautan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mencabut dari hati musuh-musuh kalian ketakutan kepada kalian, dan Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada kalian alwahn. Para sahabat bertanya, apa itu alwahn ya Rasulullah? Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan, hubbud dunya wa karahatul maut, mencintai dunia dan takut akan kematian. Sehingga seorang muslim sejati, mereka akan berusaha untuk mempelajari ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, dikarenakan ini merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba Allah Azza wa Jalla di dunia dan sebab kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang keempat, di antara orang-orang yang mereka menghancurkan Islam, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad ibn Fadl rahimahullahu taala, adalah orang yang menghalangi manusia dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka menghalangi manusia, apakah dengan tindakannya ataukah dengan menyebarkan kepada kaum muslimin pemikiran dari pemikiran sesat, agar kaum muslimin mereka jauh dari agama mereka. Sehingga beberapa hari ini muncul orang-orang yang mereka mengaku sebagai intelektual, urung-urung carang,
namun pada hakikatnya mereka kalau tak arlah mendum. Mereka mengkritisi syariat Islam. Mereka mengkritisi syariat Islam seolah-olah itu adalah ilmiah. Namun pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang rusak. Ketika kaum muslimin mereka merayakan Idul Adha, kaum muslimin pada saat tersebut mereka menyembelih. Maka datang mereka kemudian mengatakan ini adalah pembantaian binatang. Jadi dipikir lagi gelegang-gelegang yang wati pajuh sati, wati pajuh manuk. Dipikir mati manuk yang kaisi. Kemudian datang lagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang aneh. Dia mengatakan zina itu halal. Dan yang semisalnya. Maka orang-orang seperti ini, nyo pada hakikatnya adalah agen iblis di muka bumi. Sungguh sangat berbahaya pemikiran seperti ini. Sehingga orang-orang, dia itu hendaknya mempelajari agama mereka. Sehingga mereka tahu mana kesesatan dan mana bukan kesesatan. Sehingga di zaman lagi Eropah berbagai macam pemikiran ipculuk ba ulai-ulai tengok. Munyo tayo hana benteng, maka tayo akan terbawa arus. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang membela Islam dan membela kaum muslimin. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innahu sami'un mujibu da'wat ya qadhiyal hajah. Allahumma nas'aluka al huda wal 'afa wat tuqa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana walhamdulillah. Aqimus shalah.